Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4201. Loren sibuk berkata, Tuan muda ketiga dia. Dia? Jesse berteriak dengan marah, dia apa? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan jika Anda memiliki AFRTT. Loren mengumpulkan keberanian dan tergagap, kembali ke Tuan muda tertua. Tuan muda ketiga dia. Dia? Penampilannya benar-benar terlalu menyedihkan. Kamu harus siap secara mental. Hati Jesse menegang, dan hanya setelah waktu yang lama dia menguatkan dirinya dan berkata, saya siap, kirimkan kepada saya segera. Semenit kemudian, telepon satelit Jesse menerima pesan MMS. Karena pesan dikirim menggunakan satelit, kecepatannya lambat, jadi dia hanya menerima gambar pratinjau yang sangat buram pada awalnya. Dan hanya setelah gambar itu diunduh semua, dia dapat melihat gambar yang jelas. Tapi hanya melihat gambar preview ini, Jesse sudah tidak tahan. Karena dia samar-samar bisa melihat kepala, wajah, kaki saudaranya, ada area piksel merah yang kabur. Dengan akal sehatnya, dia menyimpulkan bahwa area merah yang kabur ini, semuanya adalah darah. Mau tak mau dia membangun mental dirinya dengan putus asa, berharap dia akan siap dan tidak dikejutkan oleh gambar definisi tinggi berikutnya. Tetapi meskipun dia terus-menerus memberi dirinya konstruksi psikologis yang cukup, ketika dia benar-benar melihat momen gambar definisi tinggi, dia langsung terkejut dan gemetar. Telepon hampir tak terkendali jatuh dari tangan gemetar. Dan kakinya, karena kehilangan dukungan instan, seluruh orang segera bersandar ke belakang. Asisten dan beberapa anak buahnya buru-buru maju ke depan untuk menahannya, hanya untuk mencegahnya jatuh ke tanah. Ketika asisten dan orang-orang itu mengangkatnya, mereka menemukan bahwa tubuhnya telah terguncang menjadi sekam. Ponselnya, karena jatuh di tanah di atas karpet wall mewah tenunan tangan Afghanistan, jadi itu selamat. Asisten itu tanpa sadar melirik ke arah telepon. Dan langsung dikejutkan oleh gambar di atasnya, dan berseru dengan panik di mulutnya. Tidak bisa menyalahkannya, hanya saja tuan muda ketiga dalam gambar, itu terlalu menyedihkan. Asisten dengan Jesse ini selama bertahun-tahun telah melihat semua hal yang kejam dan kejam. Tapi hanya tidak pernah terlihat, dalam 100 miliar kepala keluarga tuan muda dengan pisau diukir kata-kata dari situasi tragis. Ini adalah tuan muda ketiga keluarga Kiao yang biasanya mendominasi dan tidak terkalahkan. Karena usianya yang masih muda, baru awal 20-an, jadi sangat digemari. Bahkan Jesse, kakak laki-lakinya, menyayanginya. Tapi ini adalah nenek moyang generasi kedua yang tak terkalahkan. Sekarang dia meninggal dengan sangat tragis. Dampak kuat semacam ini pada pola pikir sangat bagus. Ini seperti, Anda melihat seorang pria tunawisma di jalan mencari makanan melalui tong sampah, biasanya tidak terlalu terkejut. Tetapi bagaimana jika pria tunawisma ini adalah tuan muda yang kaya dengan ketenaran besar dan aset keluarga lebih dari 100 miliar dolar? Saya khawatir masalah ini akan segera menjadi berita utama dunia. Ini adalah kontras yang kuat yang dibawa oleh dampak besar. Pada saat ini, Jesse hampir pingsan, dia tidak bisa mengendalikan dan menangis dengan keras. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Alan tidak mungkin mati begitu tragis. Itu bukan dia. Itu pasti bukan dia. Asisten melihatnya hampir pingsan dan dengan cepat berkata dengan gugup. Tuan muda. Kamu harus menjaga kesehatanmu, tuan muda ketiga masih menunggumu untuk membalaskan dendamnya. Ketika Jesse mendengar ini, dia langsung membeku di tempat. Setengah menit kemudian, dia akhirnya sadar kembali. Dia buru-buru mengambil ponselnya dan menatap saudaranya yang meninggal secara tragis di layar. Menggertakkan gigi dan berkata, berani menyalahgunakan dan membunuh saudaraku, ketika aku menemukannya. Aku akan membuatnya merasakan semua siksaan paling menyakitkan di dunia ini, dan kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian. Balas dendam saudaraku. Bab 4202. Asisten itu buru-buru berkata. Tuan muda, menilai dari kata-kata yang terukir di dahi tuan muda ketiga, pembunuhnya mungkin orang Cina. Jesse mengangguk dengan ekspresi suram yang tak tertandingi dan menggertakkan giginya. Pihak lain bukan hanya orang Cina, dia juga harus tahu beberapa rahasia kita. Omong-omong, Jesse segera berkata. Tepat sekali. Alan pergi kemarin untuk mengambil barang. Tanyakan padaku tentang orang Italia, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam.
Asisten mendengar ini dan segera berkata, saya akan pergi dan menghubungi mereka. Dengan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan keluar dari kamar. Jesse juga sedikit melambat, berkata dengan gigi terkatup. Alan, jangan khawatir, kakakmu pasti akan mencari tahu siapa di balik ini, dan apapun yang terjadi padamu, 100 kali. 1000 kali balas dendam padanya. Jika bukan karena Anda untuk membalas ini, kakak laki-laki Anda bersumpah saya tidak akan menjadi laki-laki. Segera, asisten itu kembali dengan wajah bingung. Dia datang ke depan Jesse, menelan gugup, dan berbicara. Tuan muda. Situasinya agak aneh. Jesse bertanya dengan suara dingin, apa yang harus kamu katakan dengan cepat? Jangan gagap sialan. Asisten itu berkata dengan panik, saya mendengar bahwa kelompok Italia di Vancouver, lebih dari 800 orang, semuanya menghilang dalam semalam. Dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, banyak dari mereka, dibawa pergi tadi malam dari rumah dengan anestesi. Sama seperti cara mereka menculik wanita muda. Apa? Baru saja juga bersumpah untuk membalaskan dendam saudaranya Jesse. Mendengar ini, seluruh punggung pria itu merasa kedinginan. Lebih dari 800 orang menghilang dalam satu malam? Jika ini juga pekerjaan orang di balik tirai yang membunuh saudaranya. Kemudian kekuatan pria di balik tirai itu begitu kuat sehingga tak terbayangkan. Bahkan jika Anda mengirim semua orang Anda untuk bertarung langsung dengan orang Italia ini. Anda mungkin tidak dapat menghapus lebih dari 800 musuh, apalagi membiarkan semua 800 orang menghilang dalam satu malam. Apakah ini manusia sialan? Jesse menyeka keringat dingin di dahinya, dengan tidak percaya berkata. Apa yang bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat, lebih dari 800 orang menghilang dalam semalam, tidak meninggalkan petunjuk? Asisten menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang kerabat dari kelompok Italia ini berkumpul di gereja. Membahas solusi, lebih dari 800 orang hidup atau mati tidak diketahui. Kelompok itu hampir sepenuhnya musnah, hanya beberapa wanita tua dan lemah dan anak-anak yang tersisa. Mengatakan ini, asisten itu berkata, saya mendengar salah satu orang tua mereka yang lebih bergengsi berkata. Sekarang ribuan anggota keluarga sangat panik dan membuat keributan untuk memanggil polisi itu. Panik? Mata hitam Jesse, tanpa berpikir keras, sama sekali jangan biarkan mereka memanggil polisi. Jesse sangat jelas, lebih dari 800 orang menghilang dalam semalam. Setelah ditusuk ke polisi, saya khawatir itu akan menjadi kasus penghilangan massal paling mengerikan sejak berdirinya Kanada. Begitu media menangkap berita, masalah ini pasti akan langsung menjadi berita utama semua halaman depan dunia. Dalam hal itu, di bawah perhatian dunia, polisi tidak akan dianggap mampu menyelidiki kasus ini. Departemen Keamanan Nasional Kanada akan segera mengambil alih dan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan kasus besar ini. Tidak masalah jika mereka bisa mencari tahu siapa di baliknya. Yang penting adalah begitu mereka memulai penyelidikan menyeluruh. Sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan menyelidiki kepalanya. Di mata publik, jika dalam penyelidikan termasuk dia, maka kailnya yang tak terlihat kemungkinan akan terkena sinar matahari. Dalam hal ini, tidak hanya dia yang akan sial, tetapi klien VIP-nya akan lebih sial. Pada saat itu, para VIP ini pasti akan ditelanjangi hidup-hidup, untuk menyelesaikan kebencian hati. Memikirkan hal ini, Jesse tidak peduli tentang kematian tragis saudaranya, dia berkata kepada asistennya dengan panik. Cepat! Cepat beritahu geng bahwa jika tidak ada berita tentang 800 orang yang hilang dalam waktu 3 hari. Mereka masing-masing akan menerima uang pensiun $1 juta, dan jika dipastikan meninggal. Tambahan $1 juta, satu-satunya syarat adalah tidak melapor ke polisi. Sama sekali tidak ada polisi. Bahkan jika polisi mendapatkan informasi untuk pergi ke mereka untuk menyelidiki. Mereka harus mengatakan bahwa orang-orang tidak hilang, tetapi baru saja pulang ke Sisilia. Bab 4202. Asisten itu buru-buru berkata. Tuan muda, menilai dari kata-kata yang terukir di dahi tuan muda ketiga, pembunuhnya mungkin orang Cina. Jesse mengangguk dengan ekspresi suram yang tak tertandingi dan menggertakkan giginya. Pihak lain bukan hanya orang Cina, dia juga harus tahu beberapa rahasia kita. Omong-omong, Jesse segera berkata. Tepat sekali. Alan pergi kemarin untuk mengambil barang. Tanyakan padaku tentang orang Italia, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Asisten mendengar ini dan segera berkata, saya akan pergi dan menghubungi mereka.
Dengan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan keluar dari kamar. Jesse juga sedikit melambat, berkata dengan gigi terkatup. Alan, jangan khawatir, kakakmu pasti akan mencari tahu siapa di balik ini, dan apapun yang terjadi padamu, 100 kali. 1000 kali balas dendam padanya. Jika bukan karena Anda untuk membalas ini, kakak laki-laki Anda bersumpah saya tidak akan menjadi laki-laki. Segera, asisten itu kembali dengan wajah bingung. Dia datang ke depan Jesse, menelan gugup, dan berbicara. Tuan muda. Situasinya agak aneh. Jesse bertanya dengan suara dingin, apa yang harus kamu katakan dengan cepat? Jangan gagap sialan. Asisten itu berkata dengan panik, saya mendengar bahwa kelompok Italia di Vancouver, lebih dari 800 orang, semuanya menghilang dalam semalam. Dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, banyak dari mereka, dibawa pergi tadi malam dari rumah dengan anestesi. Sama seperti cara mereka menculik wanita muda. Apa? Baru saja juga bersumpah untuk membalaskan dendam saudaranya Jesse. Mendengar ini, seluruh punggung pria itu merasa kedinginan. Lebih dari 800 orang menghilang dalam satu malam? Jika ini juga pekerjaan orang di balik tirai yang membunuh saudaranya. Kemudian kekuatan pria di balik tirai itu begitu kuat sehingga tak terbayangkan. Bahkan jika Anda mengirim semua orang Anda untuk bertarung langsung dengan orang Italia ini. Anda mungkin tidak dapat menghapus lebih dari 800 musuh, apalagi membiarkan semua 800 orang menghilang dalam satu malam. Apakah ini manusia sialan? Jesse menyeka keringat dingin di dahinya, dengan tidak percaya berkata. Apa yang bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat, lebih dari 800 orang menghilang dalam semalam, tidak meninggalkan petunjuk? Asisten menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang kerabat dari kelompok Italia ini berkumpul di gereja. Membahas solusi, lebih dari 800 orang hidup atau mati tidak diketahui. Kelompok itu hampir sepenuhnya musnah, hanya beberapa wanita tua dan lemah dan anak-anak yang tersisa. Mengatakan ini, asisten itu berkata, saya mendengar salah satu orang tua mereka yang lebih bergengsi berkata. Sekarang ribuan anggota keluarga sangat panik dan membuat keributan untuk memanggil polisi itu. Panik? Mata hitam Jesse, tanpa berpikir keras, sama sekali jangan biarkan mereka memanggil polisi. Jesse sangat jelas, lebih dari 800 orang menghilang dalam semalam. Setelah ditusuk ke polisi, saya khawatir itu akan menjadi kasus penghilangan massal paling mengerikan sejak berdirinya Kanada. Begitu media menangkap berita, masalah ini pasti akan langsung menjadi berita utama semua halaman depan dunia. Dalam hal itu, di bawah perhatian dunia, polisi tidak akan dianggap mampu menyelidiki kasus ini. Departemen Keamanan Nasional Kanada akan segera mengambil alih dan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan kasus besar ini. Tidak masalah jika mereka bisa mencari tahu siapa di baliknya. Yang penting adalah begitu mereka memulai penyelidikan menyeluruh. Sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan menyelidiki kepalanya. Di mata publik, jika dalam penyelidikan termasuk dia, maka kailnya yang tak terlihat kemungkinan akan terkena sinar matahari. Dalam hal ini, tidak hanya dia yang akan sial, tetapi klien VIP-nya akan lebih sial. Pada saat itu, para VIP ini pasti akan ditelanjangi hidup-hidup, untuk menyelesaikan kebencian hati. Memikirkan hal ini, Jesse tidak peduli tentang kematian tragis saudaranya, dia berkata kepada asistennya dengan panik. Cepat! Cepat beritahu geng bahwa jika tidak ada berita tentang 800 orang yang hilang dalam waktu 3 hari. Mereka masing-masing akan menerima uang pensiun $1 juta, dan jika dipastikan meninggal. Tambahan $1 juta, satu-satunya syarat adalah tidak melapor ke polisi. Sama sekali tidak ada polisi. Bahkan jika polisi mendapatkan informasi untuk pergi ke mereka untuk menyelidiki. Mereka harus mengatakan bahwa orang-orang tidak hilang, tetapi baru saja pulang ke Sisilia. Bab 4203. Meski kematian tragis saudaranya membuat Jesse melakukan pembunuhan besar-besaran. Namun, sebaliknya, yang paling dia khawatirkan bukanlah apakah balas dendam saudaranya bisa terbalaskan. Tapi apakah masalah ini akan terungkap? Dia tahu betul bahwa jika hilangnya lebih dari 800 anggota geng Italia memicu perhatian internasional. Orang pertama yang tidak beruntung pasti adalah dirinya sendiri. Jadi, tidak peduli apa, dia harus menutupi masalah ini, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jadi, berita itu segera mencapai Kanada.
Setelah mendapatkan berita ini, Godfather Ryan segera mengumumkan kepada semua orang dengan sangat gembira. Keluarga atas telah mengambil inisiatif untuk menghubungi saya. Mereka berjanji bahwa jika kerabat Anda belum kembali dalam 3 hari, lalu dia akan membayar pensiun $1 juta untuk setiap orang. Ketika kata-kata ini keluar, ada napas terengah-engah. Meskipun semua orang menghormati Ayah Baptis, mereka benar-benar tidak menyangka dia bisa mengantisipasi hal-hal seperti dewa. $1 juta memang jumlah yang besar. Sebagian besar gaji mingguan anggota geng hanya $1 atau $2.000 Kanada. Pada akhir tahun, mereka mendapatkan $100,000 Kanada yang sudah sangat mengesankan. Selain itu, anggota geng ini memiliki biaya besar mereka sendiri. Sebagian besar uang yang mereka peroleh diambil untuk dibelanjakan, dan hanya sebagian kecil saja yang dapat diberikan kepada keluarga. Jadi, jika pria ini masih hidup, keluarga tidak akan bisa menunggunya untuk mendapatkan kembali $1 juta dalam hidup ini. Tapi sekarang, orang di atas bersedia memberikan uang pensiun $1 juta. Uang ini, untuk sebagian besar anggota keluarga geng, adalah angka astronomi yang bahkan tidak bisa mereka pikirkan. Jadi, di antara kerumunan, beberapa orang segera mulai bersemangat. Beberapa orang kehilangan lebih dari 1 orang yang dicintai. Kebanyakan dari mereka, salah satu dari mereka kehilangan ketiga putranya. Jika ketiga putranya itu akhirnya dinyatakan meninggal, maka ia akan menjadi orang kedua dengan sosok Godfather tersebut. Namun, Ayah Baptis itu tidak seberuntung dia. Ayah Baptis membunuh seorang istri dan 5 putra, tetapi hanya 4 putra yang mendapat pensiun. Dan keempat putra bersama-sama bahkan tidak menghasilkan $1 juta. Pria ini, di sisi lain, mungkin akan mendapatkan $3 juta dalam satu tarikan napas. Jumlah uang ini cukup baginya untuk kembali ke Sisilia, menikah di lain waktu, dan menjadi tuan tanah dan bangsawan. Jadi, pada saat ini, di lubuk hatinya, kesedihan, dan kegembiraannya, secara aneh hidup berdampingan. Menerima tatapan hormat dari ribuan orang. Hati Godfather Ryan juga menjadi semakin melonjak, dan dia berkata dengan suara keras. Tuan-tuan, ini baru permulaan. Dengan itu, dia berdeham dan melanjutkan. OP juga mengatakan bahwa jika akhirnya ditentukan bahwa orang yang Anda cintai telah meninggal, lalu dia akan membayar $1 juta lagi sebagai pensiun untuk masing-masing dari mereka. Ekspresi orang banyak tiba-tiba menjadi lebih berwarna. Beberapa dari mereka yang tidak begitu dekat dengan kerabat mereka yang hilang sudah sangat bersemangat bahwa mereka akan membuka sampanye untuk merayakannya. Tentu ada juga sebagian orang yang masih merasakan duka terhadap orang yang dicintainya. Tapi, bagaimanapun, jumlah uangnya keterlaluan, sehingga kesedihan mereka tampaknya tidak sekuat saat mereka pertama kali tiba. Godfather Ryan berkata lagi kali ini. Tuan-tuan jangan terburu-buru. Saya pikir keluarga atas sangat ingin menawarkan kondisi. Pasti takut masalah ini besar sehingga inisiatif ada di tangan kita. Jadi, saya pasti akan berjuang untuk lebih banyak manfaat untuk semua orang. Seseorang di bawah berkata, Ayah Baptis, satu kematian membayar $2 juta. Harga ini sudah sangat tinggi, jika kita mendorong 1 inci, apakah itu akan mendorong sisi lain? Aku tidak ingin berakhir tidak mendapatkan sepeser pun, atau uang yang bisa aku dapatkan sangat berkurang. Bab 4204. Ryan sedikit tersenyum, jangan khawatir, saya telah berada di geng selama 50 tahun. Keterampilan lain yang mungkin tidak saya miliki, tetapi kemampuan untuk menilai situasi, saya yakin tidak ada orang di sini yang lebih baik dari saya. Mengatakan bahwa dia segera mengangkat telepon dan menelepon kembali asisten Jesse. Begitu panggilan telepon masuk, Ayah Baptis itu berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Aku tidak peduli siapa kamu, aku akan memberitahumu kondisiku sekarang. Jika Anda ingin kami tutup mulut, maka berikan setidaknya $5 juta masing-masing untuk pensiun. Dan jumlah ini harus dibayar dalam waktu sesingkat mungkin. Asisten Jesse terkejut dengan tawaran ini dan dia mengutuk dengan marah. Apakah kamu sudah gila? 5 juta untuk 1 orang? Apakah Anda tahu berapa harganya untuk lebih dari 800 orang? Itu $4 miliar. Ayah Baptis juga terkejut dan berpikir dalam hati, sial, apakah $4 miliar sebanyak itu? Saya pikir 5 juta kali 800 sama dengan 400 juta. Namun berkata dengan suara keras, apa? Apa menurutmu itu terlalu berlebihan?
Kalau begitu jangan berikan 1 sen pun. Tujuan kami yang sebenarnya adalah untuk menemukan keberadaan kerabat kami, dan kami tidak peduli dengan uang Anda. Mengatakan itu, dia berkata dengan tidak sabar, lupakan saja, jangan saling menghubungi lagi, serahkan masalah ini ke polisi. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, ayah baptis itu tidak menunggu asisten Jesse memberikan tanggapan apapun. Dia segera menutup telepon. Asisten Jesse membeku dengan telepon, dan setelah sadar kembali, dia buru-buru berlari ke kamar dan berkata dengan panik. Tuan muda, geng Italia itu ingin setiap orang membayar $5 juta, atau mereka akan memanggil polisi. $5 juta. Otak Jesse langsung berdengung, mengutuk begitu saja. Apakah Balimatar ini gila? 5 juta, bagaimana mereka bisa mengatakan itu? Asisten Jesse juga berkata dengan kesal, orang-orang ini hanya meminta banyak. 820 orang, jika kita benar-benar memberi kompensasi pada 5 juta. Kita harus menyiapkan uang 41 juta, dan itu masih dalam dolar as. Mengatakan itu, dia mengutuk dan melanjutkan, Tuan muda, geng ini tidak lain adalah pria dan wanita yang baik, anggota keluarga mafia, mungkin ada beberapa orang baik. Jesse mengertakkan gigi dan berkata, aku tahu mereka bukan burung yang baik. Tapi masalahnya adalah jika mereka memilih untuk memanggil polisi, kita dalam masalah besar. Pernahkah Anda mendengar tempat di mana lebih dari 800 orang hilang dalam satu malam? Pesawat Malaysia Airlines hilang, lebih dari 200 orang belum ditemukan, bertahun-tahun. Dunia belum memecahkan kekhawatiran, belum lagi 820 orang hilang kali ini. Masalah ini selama meledak adalah ledakan bom nuklir, yang tidak bisa menutupi. Asisten Jesse bertanya, Tuan muda, jadi apa maksudmu? Jesse dengan wajahnya yang sangat muram berpikir sejenak sambil menggertakkan giginya, dan berkata, katakan pada mereka, 3 juta per orang adalah batas yang saya mampu, 1 poin lagi tidak bisa ditawar. Pihak lain akan merasa bahwa mereka tidak memberi saya kelonggaran, jika pihak lain marah. Kemungkinan mereka tidak akan bisa berdiri, jadi setelah Anda selesai, jangan menunggu dia menjawab Anda. Langsung biarkan dia memikirkannya dan kemudian memberimu balasan, lalu menutup telepon. Sehingga jika dia bisa menerimanya, dia secara alami akan menghubungimu. Dan jika dia ingin menambahkan sedikit lagi, dia juga akan menghubungimu lagi. Asisten segera berkata, saya mengerti, Tuan muda, saya akan memanggilnya kembali. Jesse memanggilnya, telepon kembali langsung ke sini. Baik Tuan muda. Telepon dengan cepat terhubung ke Godfather Rian lagi. Rian menatap si penelepon, senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Dia menggunakan mikrofon yang biasanya digunakan para imam di gereja dan berkata kepada jemaat. OP menelepon lagi, semuanya diam, saya akan menyalakan speaker. Ada keheningan tiba-tiba. Rian dengan percaya diri menekan tombol jawab. Melihat mata orang banyak yang memuja dan berharap, pada saat ini, dia merasa seolah-olah dirasuki oleh roh. Dia merasa bahwa dia harus menstabilkan momentumnya sepenuhnya dan tidak memberi pihak lain kesempatan untuk melawan. Bab 4205. Pada saat ini, suara asisten Jesse terdengar di telepon, halo, bos saya. Setelah mempertimbangkan, memberi Anda tawaran terakhir masing-masing 3 juta. Dan lebih dari itu, tidak sepeser pun lagi, kamu bisa memikirkannya dan kemudian memberiku. Sebelum kata-kata itu selesai, Rian segera meraung ke telepon, jangan datang padaku untuk kesepakatan. Saya bilang, 5 juta dolar, tidak kurang 1 sen pun. 5 putra saya sudah mati, Anda pikir saya akan memasukkan uang ke saku saya? Jika Anda tidak menjawab saya dalam 3 menit, saya akan membawa ribuan keluarga ke kantor polisi dan melaporkan kasus ini. Jesse memberi asistennya naskah untuk mengakhiri percakapan segera setelah melontarkan kata-kata kasar. Meninggalkan pihak lain untuk mempertimbangkan apakah akan menerima kondisinya. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa ayah baptis itu langsung melawan sistem, dan dengan satu kalimat, situasinya benar-benar terbalik. Ketika Jesse mendengarnya mengatakan bahwa ada beberapa ribu anggota keluarga di tempat kejadian, jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Ribuan orang Ini untuk pergi ke polisi, atau ke pawai? Apakah ini terlalu banyak untuk ditanyakan? Sementara dia ketakutan, ayah baptis sudah menutup telepon. Ayah baptis, 50 tahun karir geng, mungkin tidak membiarkan dia benar-benar belajar keterampilan, tapi setidaknya gertakan, dia telah lama sempurna.
Mendengar nada sibuk di telepon, Jesse mondar-mandir di kamar. Balas dendam kematian tragis saudaranya masih belum diketahui. Dan tagihan 41 juta sudah di depannya, yang membuat pikirannya benar-benar meledak dan hampir runtuh. Asisten tidak bisa tidak bertanya kepadanya, "Tuan muda, apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan?" Jesse bergumam dengan mata hampa, menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. "Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tentang Alan, saya masih tidak tahu bagaimana memberitahu keluarga saya. Dan aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan ini lebih dari 4 miliar sebagai kompensasi bahkan lebih." Asisten memikirkannya dan bertanya dengan gigi terkatup, "Bagaimana kalau menambahkan lebih banyak?" "Menambahkan?" Jesse bertanya secara retoris, "Menurut Anda, seberapa pantas?" Asisten itu mempertimbangkan sejenak dan berkata, "Saya pikir kita harus menambahkan 1,5 juta lagi." Jesse menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Tidak mungkin, saya bersedia menambahkan 1,5 juta untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi pihak lain pasti tidak akan setuju, dia sudah menebak titik lemahku, dia tahu aku tidak mampu berjudi." Asisten itu berkata, "Tuan muda, saya pikir mereka mungkin tidak mampu berjudi. Mereka kehilangan tulang punggung keluarga, jika mereka tidak bisa mendapatkan pensiun, maka kehidupan masa depan mereka sangat sulit untuk dilindungi." Jesse mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu tidak mengerti masalah ini. Di pihak kami, keputusan ada di tangan saya sendiri, tetapi, di pihak mereka, keputusan ada di tangan ribuan orang. Jika salah satu dari ribuan orang ini tidak puas dan pergi untuk mencela masalah ini, bom nuklir ini akan diledakkan. Bahkan jika semua orang mau menerimanya, itu tidak akan membantu." Baru kemudian asisten itu tiba-tiba menyadari. Meskipun pihak lain menghubungi hanya melalui satu orang, di belakangnya ada sekelompok beberapa ribu orang. Ketika dia menawarkan suatu kondisi atas nama beberapa ribu orang, kondisi ini pasti telah disetujui oleh semua orang. Namun, begitu kondisi ini ditekan, ribuan orang ini, mungkin tidak semuanya dapat mencapai konsensus dengannya. Jadi, begitu terjadi kesalahan, semuanya akan benar-benar di luar kendali. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa bertanya dengan ragu, "Tuan muda, lalu apa yang kita lakukan? Haruskah kita berjanji pada mereka?" Mereka hanya memberi kami 3 menit untuk memikirkannya. Jesse sudah disiksa oleh beberapa emosi negatif yang kuat saat ini sampai dia akan meledak. Dia memiliki kehidupan yang mulus dan tidak pernah mengalami kesulitan seperti itu, dan untuk sementara waktu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, waktu terus berjalan menit demi menit. Melihat bahwa ada kurang dari 30 detik tersisa dalam hitungan mundur 3 menit. Jesse mengepalkan tinjunya sampai mati dan meraung dengan gigi terkatup, "Berjanjilah padanya." Meskipun asistennya juga merasakan sakit yang luar biasa. Tetapi pada saat ini juga tahu tidak ada cara lain, sehingga segera memanggil Ayah Baptis. Ayah Baptis, Ryan, sedang menunggu dengan beberapa ribu orang, menahan napas agar telepon berdering lagi. Ribuan orang yang berkumpul di bawah benar-benar mengabaikan kesedihan. Dan mereka semua dengan sabar menunggu jawaban pihak lain.